Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul keyword static. Berikut anggota kelompok kami: Bayu Aryandi Wijaya, Yozaki Ferdinand, Jari Pratama, Ferdi Hadi Putra. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Keyword static. Keyword static dapat digunakan untuk membuat sebuah atribut atau variabel, metode, dan nested class atau inner class atau kelas dalam kelas. Atribut atau variabel, metode, dan nested class atau inner class yang telah diberi keyword static maka dapat langsung diakses tanpa membuat objeknya. Atribut atau variabel, metode, dan nested class atau inner class yang diberikan keyword static maka tidak akan dapat mengakses data pada kelas tersebut secara langsung. Data yang akan kita ambil juga mesti diubah menjadi statik agar kita bisa mengakses data tersebut. Static method. Static method adalah metode pada Java yang dapat dipanggil tanpa menciptakan objek dari kelas. Metode tersebut direferensikan oleh kelas name itu sendiri atau referensi untuk objek dari kelas. Public static void gig atau string name. Kode program yang akan dieksekusi harus memiliki static modifier dalam deklarasinya. Return type dapat berupa integer, float, string, atau tipe data yang didefinisikan oleh user. Baiklah, akan saya sambung. Saya Bayu Aryandi Wijaya. Alokasi memori disimpan pada ruang generasi permanen dari heap karena terkait dengan kelas di mana lokasinya tidak menuju objek kelas itu sendiri, tetapi variabel lokal dan argumennya yang diterukan beserta argumen yang diteruskan disimpan dalam stack karena merupakan bagian dari kelas sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Poin penting. Poin yang pertama yaitu static method berasosiasi terhadap kelas yang dapat dipanggil tanpa menciptakan instance dari kelas name, method name, lalu argumennya. Yang kedua, dirancang dengan tujuan untuk terbagi di antara semua objek yang diciptakan dari kelas yang sama. Poin yang ketiga, static method tidak bisa overriding, tetapi bisa overloading ketika diselesaikan menggunakan static binding oleh kompilator pada waktu kompilasi program. Java Static Keyword. Kata kunci static Java digunakan untuk manajemen memori utama. Kita dapat menerapkan kata kunci dengan variabel, metode, blok, dan kelas bersarang. Kata kunci static milik kelas daripada instance kelas. Java mendukung definisi, metode, dan variabel global yang dapat diakses tanpa membuat objek kelas. Anggota seperti itu disebut anggota statis. Mendefinisikan variabel dengan menandai metode statis. Fitur ini berguna ketika kita ingin membuat variabel umum untuk semua instance kelas. Catatan, Java hanya membuat satu salinan untuk variabel statis yang dapat digunakan, bahkan jika kelas tidak pernah dipakai. Apa itu static? Static artinya kita tidak perlu membuat suatu objek untuk metode tersebut. Sebagai contoh, kita tidak perlu membuat nama metodku sama dengan new nama metode, tetapi langsung ke metode tersebut jika tidak menggunakan static. Namun, jika kita tidak menggunakan static, maka kita harus mendeklarasikan fungsi dengan nama metodku sama dengan new nama metode. Penggunaan keyword static. Pada kasus tertentu, terkadang kita ingin mendeklarasikan suatu atribut maupun metode yang tidak bergantung atau independen terhadap objek maupun dari suatu kelas. Secara umum, suatu anggota kelas, baik atribut maupun metode, hanya dapat diakses melalui objek referensinya. Bentuk umum pengaksesan atribut dan metode statik yaitu nama kelas .atribut atau nama kelas .method. Contoh dalam kehidupan nyata, seorang arsitek membuat desain gedung. Dalam desainnya, sang arsitek telah membuat rancangan untuk ruang kerja, toilet, dan tempat parkir. Akan tetapi, tak satu pun dari ruangan tersebut yang bisa digunakan sebelum gedungnya dibangun. Tetapi, sang arsitek bisa menjelaskan berapa banyak kamarnya, seberapa luas gedungnya, dan seberapa tinggi gedungnya. Metode yang dideklarasikan sebagai statik memiliki uraian sebagai berikut. Itu pertama, hanya dapat dipanggil oleh metode lain yang juga adalah static method.
Yang kedua itu hanya dapat diakses atribut statik. Yang terakhir, tidak dapat menggunakan keyword this dan super, karena kedua keyword ini menunjukkan ke suatu instance tertentu. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan-rekan saya. Saya di sini akan membuat sebuah program tentang metode statik. Sebelumnya yang kita ketahui metode statik, pada metode ini kita tidak perlu membuat sebuah objek untuk mengaksesnya. Jadi kita hanya memanggil kelas pada metode tersebut. Tidak pertama kita langsung saja membuat programnya. Di sini membuat sebuah project, itu saya membuat project perpustakaan memberi. Sini adalah project perpustakaan memberi. Di sini setelah terbuat sebuah folder dan kelas tentang perpustakaan memberi. Kita hapus saja karena yang perlu hanya terus setelah terbuat folder dan kelasnya, kita membuat sebuah atribut. Pada perpustakaan tersebut pasti ada sebuah peminjam. Kita membuat data peminjam tersebut. Di sini kita buat kelas peminjamnya. Kita membuat kelas peminjamnya. Oke. Pada kelas ini berisi tentang rata-rata peminjam tersebut. Yang kita ketahui itu ya, yang pertama itu harus kita ketahui pastinya ya name dari mahasiswa tersebut, peminjam tersebut, terus namanya, nama peminjam, terus nama bukunya. Setelah itu tanggal peminjamannya. Terus saya di sini membuat sebuah static variable. Static variable di sini saya membuatnya static tentang prodi. Karena pada sebuah perpustakaan tentu memiliki data-data yang banyak. Jadi di sini kita membuat static variable untuk supaya dia hanya memanggil prodi tersebut, dia akan menampilkan prodi yang telah terbuat atau statiknya. Terus di sini kita bikin sebuah metode void tampil untuk menampilkan semua atribut tersebut. Kita bikin sebuah metode. Di sini kita bikin void tampil yang isinya yang pertama judul besarnya. Jadi fungsi print sistem print ini untuk menampilkan, jadi kita tampilkan yang pertama itu daftar peminjaman buku perpustakaan memberi. Setelah itu kita bikin pembatas antara judul dengan data. Batasnya. Oke. Setelah itu barulah kita bikin data. Data yang pertama itu yang penting itu kan namanya. Jadi kita tampilkan namanya. Nama mahasiswa. Kita panggil nama peminjam. Kita copy aja biar tidak lama. Kita copy, kita ubah
bikin OP, nama peminjam ini, terus kita begitu name, kita panggil name. Setelah itu kita ubah lagi di sini prodi mahasiswa. Ini kita panggil lagi prodi. Setelah itu prodi kita lebih besar. Setelah itu kita tampilkan lagi nama buku pinjam. Setelah itu yang terakhir kita bikin tanggal peminjaman. Setelah itu kita bikin batas lagi biar rapi. Habis itu di sini saya bikin sebuah metode statik. Metode statik di sini saya bikin untuk ubah prodi, karena pada sebuah fakultas tidak hanya satu prodi. Pada metode statik kita tidak perlu memakai disk lagi, karena kalau kita memakai disk dia akan seperti ini, akan error. Nah, jadi kita hanya perlu memanggilnya saja prodi sama dengan prodinya lebih besar, prodi sama dengan P. Ya, kita terbikin sebuah metode statik itu saatnya kita implementasikan. Kita implementasikan. Di sini yang pertama kita inisialisasikan static variabelnya. Kita inisialisasikan static variabel. Di sini kita bikin prodi pertama itu kita panggil dulu peminjamnya sama prodi. Terus kita bikin prodi pertama itu teknik informatika. Setelah kita implementasikan static variabelnya, kita implementasikan metodenya lagi. Inisialisasi. Sini kita bikin pada kelas peminjam itu pinjam pertama, pinjam satu. Satu sama dengan new peminjam. Setelah itu kita panggil dari metode tersebut. Kita panggil namanya. Di sini kita bikin pertama itu rekan saya Rio. Setelah itu kita panggil lagi nicknya.
kita bikin NIM-nya di sini 204.1.1.4. Setelah itu kita bikin buku, nama buku, Kenapa kita tidak memanggil prodi? Karena pada sini kita telah memakai static variable, kita telah memanggilnya di atas tadi. Sini nama bukunya kita bikin menjadi sukses. Terus kita panggil lagi untuk tanggalnya, ini peminjam, tanggal peminjam. Ini kita bikin tanggalnya 14 Februari 2021. Setelah itu untuk menampilkan metode tersebut kita harus panggil metode. Kita panggil metode. Ini untuk kita metode biasa. Terus kita akan membuat metode static tadi. Static. Di sini metode static kita bikin untuk prodi ya. Jadi kita mau bikin kita panggil. Ini untuk prodi kedua kita bikin aja sistem informasi karena satu fakultas. Terus setelah itu barulah kita samain aja, kita copy paste aja biar tidak lama. Kita ubah ini menjadi 2. Di sini namanya kita ubah menjadi rekan saya lagi, yaitu Bayu Arianda. Bayu Ariandi. NIM-nya kita ubah aja jadi 01112. Di sini bukunya kita ubah menjadi programmer handal. Ini tanggal peminjaman kita bikin Maret 13 Maret 2021. Nah, di sini setelah sudah selesai semua, kita save dulu baru kita tampilkan. Di sini akan terjadi perubahan karena dia memanggil metode statiknya. Di sini dia tidak ada perubahan. Jadi dia memakai variabel. Tunggu. Kalau terjadi error mungkin di kelasnya tadi. Oke, jalan ya kawan. Di sini kita memakai static variabelnya yaitu teknik informatika. Pada peminjam kedua kita bikin metode statiknya pada ubah. Jadi sukses ya kawan.
Ada typo. Pas ya. Oke, sekian dari saya ajar pertama. Assalamualaikum.